the same day every year. Every year, she makes a list. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pesta tahunan yang disebut dengan The Cooling atau Hari Pemusnahan dalam rangka menghukum orang-orang yang berbelot melawan pemerintahan. Ini dilakukan sebagai contoh agar masyarakat tidak melawan atau melakukan demo, karena jika sampai hal itu terjadi, maka sang penguasa tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Pemusnahan yang dilakukan setiap tahun kali ini melibatkan seorang ibu dan kedua anaknya. Si penguasa yang bernama Hilda ini pun tidak pernah pandang bulu dalam mengeksekusi rakyat yang dianggapnya musuh, entah itu perempuan, laki-laki, bapak-bapak, lansia, tukang bubur, kurir ekspedisi, koruptor, jasa laskar bit, bahkan anak-anak sekalipun. Kekejaman Hilda tentu menciptakan dendam yang harus dibayar tuntas. Salah satunya adalah seorang anak bernama Boy. Meski di usianya yang tergolong masih bocil, Boy yang merupakan satu-satunya korban selamat di hari pemusnahan pun kini membulatkan tekad untuk melakukan balas dendam, berlatih setiap hari, tidak pergi nongkrong bersama teman-teman, dan hanya fokus latihan agar dirinya semakin kuat. Boy dilatih di tengah hutan oleh seorang ahli bela diri bernama Guru Saman, di mana Boy hanya diperbolehkan untuk berlatih dan membaca buku hampir setiap hari, dan agar otaknya tetap fokus pada latihan, ia selalu ditiupkan kebul oleh sang guru. Entah apa manfaat dari kebul atau hasep tersebut, tapi yang pasti Saman selalu meniupkannya setiap hari. Make us weak. All that you once were is dead. Show me the way. Singkat cerita, Boy kecil kini sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan. Namun sama halnya dengan ketika ia masih bocil, Boy dewasa juga masih diperlakukan persis seperti sebelumnya. Ia hanya hidup untuk berlatih, yang kali ini levelnya semakin sulit. Satu masalah yang Boy miliki dan tak pernah bisa ia hadapi adalah kemunculan bayangan sosok sang adik yang bernama Mina. Berbeda saat Boy masih kecil, Mina lebih sering muncul dari biasanya. Namun Boy kembali meyakinkan diri jika Mina sebenarnya tidak ada. Bahkan saking tidak inginnya terus diganggu oleh sosok sang adik, Boy mencoba untuk tidak memandang ke arahnya, tetapi If you don't look at her, then she isn't there. karena Mina terlalu menggemaskan, Boy memilih untuk membiarkannya kali ini. Ditemani Mina dan Saman, mereka pergi ke pasar untuk menjual kubis dan kangkung segar. Secara kebetulan, ia bertemu dengan seorang gadis penjual bunga yang sekonyong-konyong memberikan satu tangkai bunga kepadanya. Entah apa maksud si gadis, namun sebagai remaja yang sedang puber-pubernya, Boy sangat senang karena ada orang yang peduli kepadanya. They have a pleasant, glowing quality. Momen bahagia itu pun tak berlangsung lama setelah kemunculan pasukan Hilda yang mencari para pembelot di area pasar, sehingga Saman dengan cepat membawa Boy kabur ke tempat aman, karena jika sampai terlambat, maka mereka semua akan bernasib sama seperti para pembelot lain. Dia bernama Glenn, salah satu orang kepercayaan sekaligus masih satu keluarga dengan Hilda. Dengan fakta bahwa sampai detik ini masih ada segelintir pembelot di kota ini, Glenn pun kembali menegaskan bahwa mereka tidak akan segan untuk menghabisinya, yang ketika penjaga akan mengeksekusi satu keluarga pembelot, ada pembelot lain yang merasa tak terima dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadapnya, sehingga tak berhenti sampai situ saja. Keributan kembali memanas saat Glenn dengan watadosnya malah melempari orang-orang dengan permen, berharap hal itu bisa meredakan masalah. Di mana seorang bapak-bapak yang sudah muak pun nekat akan membacoknya dari belakang. Namun kakak ipar Glenn yang bernama Gideon keburu mengetahui hal tersebut dan menyuruh agen terbaik mereka bernama Juni untuk menghentikannya.
Melihat wajah Gideon yang nampak tak asing membuat Boy kembali teringat dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian ibu dan adiknya. Sempat akan ikut membantu para pembelot yang mulai dibunuh satu persatu. Saman yang tak ingin Boy kenapa-kenapa pun segera menghentikannya dan hanya bisa melihat orang tak bersalah dibantai sampai tak tersisa. Little overkill, don't you think? Tak kuat hanya melihat saja, Boy memutuskan untuk tidak mendengarkan larangan Saman dan akan pergi menghancurkan kerajaan Hilda. Dengan bekal bela diri yang dimiliki, Boy diam-diam pergi menuju mobil si Glenn, lalu menyelinap masuk ke dalam bagasi dan membiarkan dirinya dibawa langsung ke markas mereka. Six. You can find 6 more. Sesampainya di lokasi, Boy tak sengaja menyaksikan pertikaian kecil antara Glenn dan Gideon gara-gara mereka yang tidak bisa menangkap pembelot sesuai target, yaitu 12 orang. Pertikaian pun semakin memanas tatkala adik Gideon yaitu Melanie ikut-ikutan nimbrung, sehingga Gideon sebagai kakak sekaligus kakak ipar hanya bisa geleng kepala melihat kelakuan kekanak-kanakan mereka dan menyuruh para kroco untuk menangkap pembelot yang masih kurang. I need 6 more bodies for tonight. I don't get them. Hey, Shakespeare. God. I'm sorry, you talking to me? I'm talking to you. Now? Yes. Tak lama, Boy dikejutkan oleh kemunculan Mina si adik yang ujug-ujug sudah ngejentul tepat di sampingnya. Berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya saat Mina muncul dan cuma bisa melongo, kali ini ia mengajak Boy mengobrol tapi dari hati ke hati, tanpa sadar jika Gideon dan anak buahnya sudah pergi menghilang entah kemana. Shh, be quiet. Why? No. Shit. Sementara Boy akan menyisir setiap sudut untuk mencari keberadaan Hilda, Mina sendiri sudah berubah wujud menjadi sosok semacam ninja, tapi dengan kedua sayap di punggungnya, yang karena Mina terlalu excited dengan misi ini, ia pun bersorak riang sambil keluar dari persembunyian. Boy yang lupa jika Mina hanya ada di dalam kepalanya pun sekonyong-konyong lompat untuk mengamankannya, tetapi... My wife's beautiful. What? Who the fuck is that? We gotta hide. Tanpa memperdulikan Mina yang hanya ada di dalam pikirannya, Boy pun dengan cepat mencari benda apa saja yang bisa dijadikan senjata untuk melawan anak buah si Glenn, dan inilah hasil latihan bela diri yang selama bertahun-tahun sudah Boy asah. Tepat saat Boy sedang diberondong peluru panas, ada seorang pembelot yang belum keburu dieksekusi bernama Baso. Sempat membantu Boy dengan senjata yang tidak ada pelurunya. Baso memohon agar Boy mau membantu melepaskan borgolnya. Sementara Baso disuruh untuk bersembunyi, Boy kembali membrutal menghabisi para kroco yang masih tersisa. Look at me, part of a team. Dan sungguh betapa edan dan hebatnya skill bertarung yang Boy miliki. Meski dengan atau tanpa senjata sekalipun, Guru Saman benar-benar sudah berhasil mendidik Boy menjadi seorang ahli bela diri paling komplit yang pernah ada. Pisau, senjata api, golok, parang, pipa bekas, gasolin, tangan kosong, apalagi Boy mampu mengeksekusinya dengan sangat baik. Medium punch, big punch. Total knockout. Dari sekian banyaknya prajurit yang tewas, ada satu Algojo Hilda yang cukup tangguh tapi tidak sampai menyulitkan si Boy. Meski sudah terluka parah di bagian mulut, Algojo ini nampaknya tidak bisa merasakan rasa sakit sama sekali. Bahkan ia nekat memutus kokodnya yang masih terjepit dalam besi pemotong dan kembali menyerang Boy layaknya seorang maniak gila. Fatality. Beres dengan semua prajurit, mereka dikejutkan oleh tembakan yang Glenn layangkan ke segala arah. Beruntung Baso berhasil menembak kakinya hingga membuat Glenn memohon untuk diampuni. Namun semua itu tidaklah gratis karena Baso mendesaknya untuk memberitahu keberadaan Hilda saat ini. Yang karena Glenn tak kunjung buka mulut, Baso yang jengkelan pun langsung mengambil besi tracker untuk mengancamnya. Tapi karena besinya terlalu berat, ia pun malah tak sengaja menjatuhkannya. Wife even chooses my clothes.
I can get you in there. Wow. Sweat palms. I see that. Setelah mengetahui di mana lokasi Hilda berada, Baso mengajak Boy pergi ke sebuah penjara pinggiran kota tempat para pembelot bandel diasingkan sebelum dieksekusi. Setibanya di dalam, mereka langsung disambut oleh teman Baso yang bernama Benny. Ini bungkelekannya, namun karena mereka berbicara menggunakan bahasa kode, Boy pun hanya bisa ngahulang karena tidak paham dengan yang dibicarakan. You know what time it is? Prayer time. Push the temperature! Double painted temperature! Dengan fakta bahwa malam ini adalah malam perayaan Destroyer yang biasa setiap tahun Hilda laksanakan, mereka mulai mengatur strategi untuk bisa menembus pertahanan Hilda dengan cara melakukan penyamaran. Namun, sekali lagi, karena Baso dan Benny berbicara terlalu cepat dengan bahasa kode mereka sendiri, Boy dan Mina yang sudah kembali muncul pun hanya manut-manut saja saat Benny mengajaknya berbicara. Lots of weird props. I bet the plan will make sense. Setibanya di lokasi yang Glenn maksud, mereka langsung bersiap dengan penyamaran masing-masing. Sementara Baso dan Benny menyamar sebagai petugas keamanan, Boy sendiri terlihat sudah memakai baju koki dan disuruh masuk duluan. Bukannya fokus mencari keberadaan Hilda, Boy yang seumur-umur tinggal di Ruyuk pun malah sibuk menikmati kue kering rasa vanila yang akan dihidangkan untuk para tamu, tepat saat Hilda juga baru tiba di dalam. Melihat Hilda masuk ruang makan tempat para petinggi berada, Boy pun memotong ke jalur dapur dan langsung membuka penyamarannya. Alih-alih menemukan sebilah pisau untuk melakukan pembantaian, ia malah mendapati para juru masak yang ternyata masih prajuritnya si Hilda. Bermodalkan alat parut yang sedari tadi ia bawa, Boy pun mulai membrutal menghabisi mereka semua. Beres dengan para juru masak palsu, Boy pun dengan cepat mengambil sebilah pisau dan masuk ke ruang makan untuk menghabisi Hilda yang sedang lahap memakan karedok lenca. Tetapi sempat teriak kegirangan karena mengira sudah berhasil membunuh Hilda, Boy baru sadar jika wajah orang-orang yang duduk di meja makan berbeda dengan yang tadi di ruang tamu bersama Hilda, tapi masih mengenakan pakaian yang sama. Sehingga demi memastikan kecurigaannya, Boy pun perlahan mengambil bebatok orang yang baru saja ia tebas dan melihat wajahnya yang ternyata... Did I kill the wrong Hilda? Gotcha! Faktanya, sejak pertama tiba di tempat ini, semua kegiatan yang Boy saksikan tidak lebih dari hanya sekedar sandiwara saja. Dimulai dari pertemuan para petinggi, acara makan-makan, bahkan upacara perayaan Destroyer pun sebenarnya tidak dilaksanakan di rumah ini. Termasuk sosok Hilda yang juga adalah orang lain, tapi di make up supaya terlihat mirip. Gideon sengaja menyeting semuanya sedemikian rupa, dengan fakta bahwa Boy bukanlah orang pertama yang mencoba melakukan aksi pembunuhan terhadap Hilda. Gideon pun mulai memutar otak untuk mengelabui para pembelot. I'm dealing with it, Graham. Just go back. Tepat saat Boy berhasil membalikkan keadaan dengan menyandra Gideon, muncullah Juni yang langsung menghapuk punggungnya dari belakang. Sementara Gideon menarik mundur para kroco, Boy harus terlibat pertarungan epik dengan Juni dan inilah yang terjadi. Gagal menyantap makanan yang dihidangkan di atas meja, mereka kembali melanjutkan pertarungan dengan Boy yang kali ini bisa mendominasi keadaan. Bahkan ia berhasil melepas helm Juni yang ternyata adalah seorang wanita cantik sampai akhirnya... She's pretty. Gara-gara Mina yang muncul di waktu yang tidak tepat, Boy pun harus dibuat terkapar tak sadarkan diri. Dalam pingsan itulah ia kembali teringat kejadian di masa lalu saat Guru Saman dengan tega menghilangkan lidah dan melukai telinga Boy hingga badig. Sehingga tak heran jika sepanjang film Boy dewasa tidak pernah berbicara sepatah kata pun, karena memang ia sengaja diciptakan untuk menjadi orang yang bisu dan tuli.
Entah apa tujuan guru Saman melakukan semua ini, Boy keburu terbangun oleh Juni untuk diinterogasi. Dilihat dari bagaimana cara Boy berkelahi, Juni kenal betul jika itu adalah gaya bertarung guru Saman alias orang yang paling Hilda cari. Namun karena Boy tak kunjung buka mulut, Juni pun menyerahkan interogasi pada Gideon. She read my lips from the... Berbeda dengan Juni, Gideon memilih cara halus untuk mendapat informasi dari Boy. Dengan fakta bahwa Hilda adalah saudara Gideon sendiri, ia tahu betul siapa Saman dan apa alasan Hilda sangat mencarinya, termasuk acara Destroyer itu sendiri yang sengaja Hilda buat hanya demi menemukan dan menangkap Saman. Namun karena Melanie keburu muncul, Gideon hanya bisa menyelipkan sesuatu ke dalam saku celana Boy yang entah apa itu tanpa sempat memberitahukan semuanya tentang Hilda. Ready for murder, Town? Huh? You want some more? A threat to our dynasty. Take him to the studio. Melanie pun membawa Boy ke tempat asli acara The Cooling akan dilaksanakan. Setelah mengetahui bahwa Boy adalah murid Saman, Melanie berencana akan menjadikan Boy bahan pertunjukan bersama pembelot bandel lainnya. Sebelum acara dimulai, para pembelot dipasangi kalung semacam receiver yang bisa dikontrol dari jarak jauh dan meninggalkan mereka di atas panggung sampai Hilda membuka acara biadab ini. Saat sedang menyampaikan sambutan itulah, Hilda tak sengaja melirik ke panggung para pembelot dan melihat Boy juga ada di sana. Entah siapa Boy bagi si Hilda ini di masa lalu, namun sikapnya seketika berubah sampai-sampai mengeluarkan pistol yang membuat semua tamu undangan menjadi panik, sehingga Melanie langsung turun tangan untuk mengamankannya. Setelah mengantar Hilda kembali ke ruang pribadinya, Melanie mengambil alih sambutan dan secara resmi membuka acara pemusnahan ini. Sementara dirinya pergi ke studio dan menonton dari balik CCTV, kita akan dibawa ke panggung saat satu persatu pembelot mulai diturunkan dan pembunuhan massal pun akhirnya dimulai. Disinilah Boy baru ingat dengan benda yang Gideon selipkan ke sakunya saat di tempat interogasi tadi. Benda itu ternyata adalah sebuah kikir kecil agar Boy bisa mengikir atau menggesek rantai di tangannya. Melihat anak buahnya gagal menghabisi si Boy, Melanie langsung mengaktifkan kalung receiver sehingga membuat Boy seketika terjatuh yang tepat saat Boy akan dieksekusi. Tiba-tiba ya, rupanya maskot domba itu adalah si Baso yang berhasil melakukan penyamaran dengan sempurna, termasuk Benny yang juga datang belakangan. Faktanya, selama Boy menyamar jadi tukang koki, mereka sengaja tidak memberikan bantuan apa-apa dan tetap dalam perannya, yaitu sebagai prajurit. Bukan tanpa alasan, Baso sudah bisa menebak jika perayaan The Cooling tidak mungkin dilakukan di tempat terbuka, sehingga itulah kenapa ia menjadikan Boy sebagai umpan agar sandiwara yang Hilda lakukan bisa terbongkar. Sementara Boy CS sibuk menghabisi para prajurit, Melanie yang kesal mulai menyalahkan Gideon karena dianggap tidak becus dalam membereskan kekacauan. Bahkan ia dengan tega menembak Gideon yang notabene adalah kakak iparnya sendiri dan pergi ke atas panggung tepat saat Boy CS masih mengobrak-abrik para prajurit. Dan ya, Benny harus tertembak oleh Melanie setelah mengorbankan diri demi kelangsungan perjuangan Boy, disusul dengan Baso yang juga sama-sama berhasil ditembak jatuh. Muak dengan kelakuan brutal Melanie yang tidak menggambarkan sosok soleha seorang ibu rumah tangga, Boy pun berhasil menimpanya dengan patung nanas raksasa dan menghabisinya dengan cara yang tidak mainstream. Prove my ratings. No, wait!
Beruntung Baso masih selamat meski dalam kondisi terluka parah, sempat menahannya untuk tidak ikut melanjutkan pertarungan. Baso yang sejak awal sudah mengabdikan hidupnya untuk menghabisi Hilda pun tetap pada pendiriannya dengan akan berjuang sampai akhir. Tiba di lorong rahasia yang diduga tempat Hilda bersembunyi, Boy pun meminta Baso agar tetap di belakang dan biarkan ia yang membereskan semuanya. To destroy every mother that's in my way. Nahas, Baso harus tewas kehabisan darah akibat luka tembak yang dideritanya. Tepat di ujung lorong, ia mendapati Gideon yang ternyata masih hidup meski dalam keadaan sekarat. Sadar jika Boy tinggal selangkah lagi untuk mencapai tujuannya, Gideon kembali membantu dengan memberikan kunci bunker tempat Hilda saat ini bersembunyi. Namun karena Boy sudah terlalu diliputi oleh kebencian, ia pun dengan tega menghabisi Gideon yang sudah tidak walakaya. Setibanya di dalam lift, Boy langsung disambut oleh Hilda yang mulai mengintimidasinya dari balik CCTV. Namun ketika Boy menunjukkan coretan gambar keluarga yang ia buat sewaktu kecil, disitulah Hilda tiba-tiba mematikan CCTV dan menyuruh Juni untuk membawa Boy ke hadapannya. Dan inilah bunker persembunyian Hilda selama ini, di mana Boy akan sangat-sangat dibuat terkejut saat mendapati foto keluarga Hilda dengan dirinya dan Mina, si adik yang juga ada di dalam foto, disusul dengan kedatangan Hilda yang berlangsung memeluknya sambil menangis terseduh-seduh karena ternyata si Boy adalah anak kandung Hilda yang telah lama hilang. Nah, lo. You remember me, don't you? Your mother. He made you forget what you are. Anda ingat dengan kebul asap yang selalu Guru Saman hembuskan selama Boy tinggal bersama beliau? Nah, kebul asap itu terbuat dari berbagai jenis daun langka yang bisa membuat penggunanya lupa diri, ngecil, ngefly, atau apapun sebutannya. Selama itu jugalah Boy terus didoktrin agar ia lupa dengan siapa dirinya di masa lalu dan agar menaruh dendam mendalam kepada Hilda alias ibu kandungnya sendiri. Di sini juga lah akhirnya terungkap bahwa peristiwa penembakan terhadap Boy sekeluarga di awal film ternyata masih bagian dari doktrin dan ilusi yang Saman buat untuk mempengaruhi alam bawah sadar Boy kecil. Karena yang sebenarnya terjadi itu adalah keluarga Saman yang Hilda hukum karena sudah membelot. Bahkan orang yang menembak keluarga Saman tidak lain dan tidak bukan adalah si Boy itu sendiri, gara-gara Saman yang sudah membunuh ayah kandungnya. Please, spare the children. Tepat saat Boy kecil tinggal menghabisi Saman seorang diri, ia malah hilang kendali akibat trauma berat pasca membunuh seseorang. Melihat ada celah untuk kabur, Saman buru-buru pergi dan bersembunyi di tengah hutan tak jauh dari istana Hilda, di mana hal tak terduga terjadi saat Boy juga pergi ke sana untuk menenangkan diri. Dan dari situlah muncul rencana Saman untuk memanfaatkan kepolosan si Boy kecil tersebut. Tak cukup sampai situ saja kejutannya, Juni yang merupakan kaki tangan kepercayaan Hilda ternyata adalah Mina alias adik kandung Boy sendiri yang ternyata belum mati. Ya, Anda tidak salah dengar, Juni dan helm yang selalu ia pakai hanyalah sebuah penyamaran yang Hilda buat untuk mengelabui Saman agar tidak memburunya. Dan Mina kecil yang sering muncul dalam pikiran si Boy masih bagian dari ilusi dari doktrin yang selama ini Saman tanamkan. Spent years hunting for him. Like sharp embers scraping behind my eyes. Karena Boy masih terjebak dalam pengaruh ilusi Saman, Hilda merasa jika usahanya untuk menyadarkan Boy sudah gagal total. Ia menyuruh Mina untuk menghabisinya saja daripada keburu melanjutkan aksinya. Namun saat sedang dihajar itulah si Boy langsung mengacungkan 5 jari yang membuat Mina seketika ingat dengan masa kecil mereka dulu, sehingga dengan fakta bahwa sang ibu sudah terlalu banyak menimbulkan kemudorotan, Mina memilih untuk membunuh beliau dan akan membawa Boy kabur dari tempat ini. Melihat Mina mulai membelot dari perkumpulan The Cooling, si nenek pun langsung mengerahkan semua pasukan untuk menghabisi mereka berdua dan
Meski Mina sempat tertembak di bagian perut samping, hal itu tak sedikit pun membuat mereka panik apalagi kabur. Memanfaatkan satu mayat penjaga yang memakai baju tahan peluru, mereka kembali melanjutkan aksi gilanya dan langsung membrutal menghabisi satu penjaga yang menggunakan Gatling gun. Setibanya di dalam lift, Mina baru sadar jika sang kakak sempat terkena tembak saat baku hantam barusan, sempat akan segera membawanya ke rumah sakit. Hal itu nampaknya percuma saja karena saat ini Saman sudah menunggu kemunculan mereka di depan lift. Melihat kakaknya mulai kehabisan darah, Mina memutuskan untuk maju seorang diri dan... Beruntung Boy berhasil mencegah Saman membunuh adiknya dan melanjutkan pertarungan menjadi 2 lawan 1. Namun karena yang satu ini adalah Kang Yayan Ruhian yang sudah melanglang buana di dunia pergelutan, Boy dan Mina jelas bukan lawan sepadan bagi seseorang seperti beliau ini. Entah Mina masih hidup atau tidak, Boy kembali melanjutkan serangan yang kali ini lumayan bisa mengimbangi Kang Yayan, di mana momen epik kembali terjadi saat Boy menahan dan memantulkan pukulan Kang Yayan sampai-sampai berhasil membuat beliau terjatuh kali ini. Menggunakan kalung gagantel kuku maung yang barusan ia rebut, Boy pun mulai mencakar setiap titik vital Kang Yayan untuk melemahkan fisiknya. Bahkan ia berhasil menyayat satu tendon kaki bagian kirinya yang membuat beliau cukup kesulitan untuk berdiri. Dan what the pucak, betapa kuat dan luar biasanya skill yang Kakang Yayan Ruhian saat melakukan pertahanan. Meski sudah dijinjing dan dibanting berkali-kali, beliau kembali bangkit dan berhasil membalikkan keadaan. Menggunakan kalung yang sempat Boy jatuhkan, Kang Yayan mulai menyayat kaki dan tangan si Boy hingga tak berdaya, sampai akhirnya... Dengan tewasnya Saman dan Hilda, berakhir jugalah semua mimpi buruk yang selalu The Cooling timbulkan. Setelah semuanya selesai, Boy langsung memeriksa keadaan Mina yang alhamdulillah masih hidup dan memutuskan akan tinggal di panti asuhan sampai ada orang baik yang mau merawat mereka.